go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan apa kabarnya semua para penonton channel dari 3ipmtk.official ini. Semoga kita semua sehat selalu ya. Nah, selamat datang di podcast Serba-Serbi Dunia Pendidikan bersama saya Putri Patricia dengan NPM 2010 6310 591 dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bahasa Karawang. Video podcast ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah pengelolaan pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Dadang Rahman Munandar MPD, sekaligus agar kita lebih tahu lagi tentang serba-serbi dunia pendidikan, khususnya pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Nah ya, benar banget nih. Di podcast kali ini kita akan membahas dan berdiskusi sedikit tentang pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Nah, di podcast kali ini kita akan berdiskusi bersama narasumber kita, alumni dari salah satu SMA yang cukup populer nih di Jakarta. Nah, tapi sebelum kita berdiskusi, saya mau bahas sedikit apa itu tentang pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan secara umum. Nah, seperti yang kita tahu, biasanya itu kita dalam memilih sekolah itu selain dilihat dari memang terkenal menciptakan alumni-alumni yang berprestasi, kita juga pasti melihat dengan sarana dan prasarananya gitu, terutama untuk gedung sekolahnya itu sendiri. Nah, jika sekolah tersebut berhasil memikat masyarakat dari sarana dan prasarananya, berarti sekolah tersebut sudah cukup baik dalam pengelolaan sarana dan prasarananya itu sendiri. Kita ke pengertian sarpras terlebih dahulu nih. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat atau media dalam mencapai maksud atau tujuan. Nah, sedangkan prasarana pendidikan adalah perangkat menunjang utama suatu proses atau usaha pendidikan agar tujuan pendidikan itu tercapai. Nah, maka pengelolaan sarana dan prasarana ini dapat diartikan sebagai kegiatan menata mulai dari merencanakan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, penginvestarisan, dan penghapusan serta penataan lahan bangunan sekolah secara tepat guna dan tepat sasaran. Pengelolaan sarana dan prasarana ini sangat penting karena dengan adanya pengelolaan sarana dan prasarana, lembaga pendidikan akan terpelihara dan jelas kegunaannya. Sarana dan prasarana ini memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan secara profesional di bidang sarana dan prasarana dalam terselenggaranya proses pendidikan secara efektif dan efisien. Nah, dalam pengelolaannya ini ada beberapa kebijakan, salah satunya pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Pasal 30 sampai dengan 36 tentang standar sarana dan prasarana pembelajaran. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita sambut narasumber kondang kita pada podcast kali ini, yakni Yumna. Oke, halo Yumna, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik. Nah, Putri sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah nih, baik juga. Nah, ini Yumna katanya adalah alumni dari salah satu sekolah yang lumayan populer di Jakarta Pusat sih, bener nggak sih? Iya, betul. Nah, kenalin nih, aku Yumna, aku dari alumni SMA 1 yang ada di Jakarta Pusat. Bisa dikenal juga sekolahnya itu namanya Budut ya. Ya bisa dibilang lumayan favorit sih, walaupun ada yang lebih favorit lagi. Nah, Yumna, karena tema kita pada kali ini itu adalah tentang pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan, makanya nih aku mau tanya-tanya sedikit nih ke Yumna tentang pengelolaan sarpras yang ada di SMAN 1 atau Budut itu waktu Yumna bersekolah nih. Nah, yang pertama langsung aja ya, Yumna ini setuju nggak sih dengan salah satu faktor masyarakat memilih sekolah itu dilihat dari sarprasnya? Setuju banget dong Put, karena bener banget kalau salah satu faktor sekolah favorit itu juga bisa dilihat dari kelengkapan sarana dan prasarananya yang ada di sekolah tersebut, ya nggak? Nah, kalau menurut Yumna, sarana dan prasarana apa sih yang wajib banget ada di sekolah SMA? Kalau menurut aku sih ada ruang kelas, ada ruang guru, perpustakaan, juga kemudian ada laboratoriumnya, lapangan, tempat ibadah, sama toiletnya sih yang paling penting. Kalau menurut Putri gimana tuh? Menurut aku pribadi sama kayak Yumna tadi, yang paling penting ada di sekolah itu yang pasti ruang kelas, ruang guru. Terus kalau untuk SMA ada laboratorium, ada perpustakaan, ada kantin, toilet, dan juga masjid gitu. Oh iya, bener banget sih itu pasti. Kayaknya emang semua sekolah pun udah pasti ya ada sarana dan prasarana yang tadi Putri sebutin. Nah, tapi nih ya Put, sebenarnya kalau suatu sekolah itu nggak punya sarana dan prasarana yang memenuhi standar nasional, itu gimana sih? Apakah sekolah tersebut belum layak untuk disebut sekolah? Misalnya kalau ada sekolah SMA yang belum punya laboratorium, itu gimana tuh kalau menurut pendapat Putri? Menurut pendapat aku ya, pertama kita lihat sarana dan prasarana itu kan emang faktor pendukung sebagai keberhasilan program pendidikan gitu. Sarana dan prasarana ini juga menjadi salah satu sumber daya yang menjadi tolak ukur untuk mutu sekolah gitu. Nah, kalau misalnya laboratorium itu kan
fungsinya sendiri itu kan sebagai media untuk implementasi dari mata pelajaran misalnya fisika, biologi gitu kan ya. Jadi itu untuk memudahkan siswa untuk memahami materi tersebut gitu. Jadi walaupun sekolah itu belum punya laboratorium, itu bukan berarti juga sekolah itu bisa dikatakan tidak layak untuk disebut sekolah gitu. Hanya saja pembelajaran di sekolah tersebut itu akan berkurang keoptimalannya gitu. Jadi karena siswa kurang mengerti implementasi dari mata pelajaran tersebut. Jadi siswa hanya tahu secara teori tanpa tahu prakteknya secara jelas. Kayak gitu sih. Waduh, cukup kompleks juga nih ya tanggapan dari Putri ya. Oh ya nih, kalau di SMA N1 sendiri itu sarprasnya ini udah terbilang cukup lengkap atau belum? Alhamdulillah sih selama aku sekolah di sana ya sarprasnya itu udah lengkap banget karena kan di sana udah ada ruang kelasnya, ruang guru, laboratoriumnya juga terpisah per mata pelajaran kayak fisika, kimia, biologi, terus perpustakaannya juga udah ada, ruang ekskul tiap per ekskulnya itu ada juga ruangannya, terus aulanya juga ada, lab komputernya juga ada, kantin, koperasi, toilet, dan tempat ibadahnya juga ada. Pokoknya lengkap gitu deh. Wah, berarti di SMA yang 1 nih benar-benar sarprasnya terbilang cukup lengkap ya untuk segi dari SMA. Ya, itu. Nah, pengelolaan sarpras ini kan harus memenuhi beberapa prinsip nih. Nah, salah satunya itu kan prinsip efisiensi, di mana pengadaan sarpras ini harus dengan perencanaan yang matang dan hati-hati, sehingga diperoleh sarpras yang dihasilkan berkualitas baik dengan harga terjangkau. Nah, dari yang Yumna sebutin tadi, di sarpras SMA 1 ini, ada nggak sih sarpras yang kegunaannya itu masih kurang gitu? Selama aku belajar di sana sih nggak ada ya, karena sarana dan prasarananya itu baik-baik aja gitu dan cukup puas dalam kegunaannya tuh gitu. Oke, berarti emang udah pas banget di SMA 1 ini emang udah sarprasnya tuh lengkap banget gitu ya? Ya betul, sesuai kegunaannya juga. Ya oke, menurut Yumna apa aja sih sarana dan prasarana yang seharusnya itu ada di sekolah, cuma di SMA 1 ini belum ada? Kalau menurut aku nih ya, nggak ada sih, kayaknya udah lengkap banget ya di sana karena kan dari ruang ekskulnya aja tuh semua mata ekskulnya tuh ada gitu, kayak udah lengkap banget, terus juga udah nyaman juga di lingkungan sekolah Budut itu. Gitu ya. Ya nih, terus nih ya, yang kita tahu kan pengadaan sarpras ini kan semuanya dana dari pemerintah nih, dan berupa itu dana BOS yang seperti kita tahu gitu kan. Nah, ya, ada nggak sih waktu Yumna sekolah di SMA 1 ini dimintain uang untuk pengadaan sarpras di sekolah itu tersebut? Ada nggak? Pernah nggak? Kalau selama aku di sekolah juga sih nggak ada ya, nggak ada pemungutan biaya apapun, sebesar apapun, kecuali untuk kepentingan kelas, kayak misalkan bayar uang kelas gitu, itu kan untuk kepentingan kelas kan, kayak untuk fotokopi dan sebagainya macamnya gitu dah. Gitu aja sih paling untuk bayar uang kelas ya. Oke, berarti semua pengadaan sarpras ini dananya itu pure dari pemerintah dan juga sekolah ya? Iya betul, dari pemerintah. Oke, terus kalau misalnya ada siswa yang merusak sarpras itu akan dikenakan sanksi apa sih? Biasanya sih ya, kalau siswa itu merusak fasilitas dari sekolah, dia biasanya itu siswanya dipanggil, kemudian untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan bisa juga kayaknya untuk menggantikan sarpras yang ia rusak gitu. Oke, berarti emang sanksinya pun juga udah cukup berat ya untuk pengerusakan ini gitu ya? Ya. Oke, pertanyaan terakhir nih untuk Yumna, seberapa puas Yumna menggunakan sarana dan prasarana selama 3 tahun sekolah di SMA 1? Selama aku 3 tahun sekolah di sana ya, aku merasa puas banget sih, karena di sana tuh kan sarprasnya lengkap banget, kemudian ruang ekskulnya juga ada, kebetulan kan aku kan ekskul ini kan, masuk ekskul juga, dan ruangannya juga fasilitas alat-alatnya pun lengkap di sana gitu, jadi kita tinggal menggunain aja gitu, pokoknya nyaman banget dah sekolah di sana gitu. Oke, terima kasih banyak nih Yumna udah mau diwawancarai sekaligus diajak diskusi soal pengelolaan sarana dan prasarana yang ada di sekolah Yumna dulu gitu. Terima kasih ya Yumna. Ya, sama-sama. Baik, itu dia diskusi singkat kita soal pengelolaan sarana dan prasarana. Semoga podcast yang saya buat ini bisa bermanfaat dan menambah sedikit wawasan kita tentang pengelolaan sarana dan prasarana sekolah. Sekian podcast Serba Serbi Dunia Pendidikan. Saya Putri Patricia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.